Nah, sekarang kita masukin aja, Bu, ya. Ya. Bawa panci ke gondang dia. Cakep. Panji ke sini karena dia. Iya. Tapi dia yang Panji maksud bukan dia si Ayang lah ya foodies. Uhuy, tapi maksudnya adalah ikan asin. Gimana nggak coba orang ikan asinnya rela jauh-jauh datang dari kawasan Jawa Barat buat dimakan sama Panji loh. Budi, sekarang saya lagi bawa ikan asin. Aduh, nggak tahu nih ikan asin apa ini, tapi katanya ini langsung dibawa dari Ciamis. Wow, jauh banget, mungkin kayak pakai busway itu ya. Seperti apa, goreng langsung aja yuk, rasanya seperti apa. Langsung aja masuk yuk, kita tanya si ikan asin ini dari mana, Ciamis kah atau mana? Langsung masuk yuk, let's go. Mentang-mentang lokasi warungnya di samping stasiun Gondang Dia bukan berarti ikan asinnya berangkat sendiri dong Ji. Kalau gitu ceritanya mah bisa viral nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, nih saya bawain ikan asin. Kalau boleh tahu nggak nih, katanya ikan asinnya tuh dari Ciamis. Iya. Benar, ini kenapa? Memang di Jakarta tuh nggak ada? Nggak ada. Kenapa, Bu? Soalnya kalau di Jakarta ada juga jarang-jarang, udah mahal juga harganya. Oh ya, ini emang beda ya, digoreng tuh lebih empuk. gimana? Oh, lebih empuk. Empuk. Foodies, ini namanya ikan asin japuh atau ikan asin layang. Kata Ibu Wati nih, selain lebih empuk, ikan asin dari kampung halamannya ini dagingnya lebih tebal dan kalau diasinin, wah rasanya mah lebih pas dibandingkan sama yang dijual di Jakarta gitu. Namanya juga warung nasi Batur Salembur atau Jeng Batur Salembur yang artinya teman sekampung. Makanya semuanya didatangkan dari kampung halamannya guys. Nah, biasanya kalau favorit selain ikan asin tuh apa di sini, Bu? Sayur asam. Tempe. Tempe. Ada itu sama udah lalapan, sambal yang pasti pakai sambal. Iya. Aduh, ngena pisan, Ibu. Alhamdulillah. Favorit Sok, Ibu. itu sayur asam. Nanti boleh kasih tahu nggak cara masaknya? Saya dikasih tahu, diliatin, boleh kan ya? Boleh. Foodies, Sekarang kita first masukin of aja ikan ya. asin ya, karena udah melewati proses pengasinan dan proses jemur, jadi ini tinggal dimasak aja ringkes benar. Bu, ini biasanya kalau ikan asin ini sebenarnya memang harus dijemur kan ya? Iya. Supaya? Kan kalau basah digorengnya hancur. Oh, memang harus dijemur itu berapa lama, Bu ya? Ya seperlunya aja sih. Oh, nggak harus lama-lama ya? Enggak. Foodies, ikan asin japu ini punya banyak fans loh, laku keras banget. Buktinya warung nasi Batur Salembur ini bisa repeat order ikan asin japu dari Ciamis sampai belasan kilo setiap minggunya. Mantap kali. Ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? 24 jam. Hah, 24 jam? Iya. Foodies, jadi 24 jam ini warung makannya tidak pernah tutup. Widih, mantap bener nih Foodies, bukannya udah kayak IGD 24 jam. Cocok bener ya buat situasi gawat darurat kelaparan. Mau pagi kayak siang kayak malam tengah malam, hayu lah. Nah, Foodies, ini sudah jadi ikan asinnya. Sambil kita nunggu nasinya juga, terus ada sayur asemnya, kita lihat di depan aja ya. Oke Foodies, ikan asin japunya udah siap. Lanjut yuk suruh reunian sama besti-bestinya nih biar kenyang apple. Nah, sistem milih menunya ini touchscreen begini Foodies, alias nunjuk, sentuh, angkut deh. Nah, Foodies, sekarang saya pengen ngambil sayur asemnya nih. Ini sayur asemnya. Ada jagungnya. Ini dia, langsung ngacai. Oke nih Foodies, ini udah jadi, ini udah disediain. Udah ada kentang, telur, kerang, terus sambal. Kita langsung coba yuk, langsung ya. Ayo teh. Foodies, sebentar lagi yang datang jauh-jauh dari Ciamis bakalan sampai ke perut Panji nih. Ada ikan asin japu dan besti-bestinya plus lalapan yang segar bing-bing. Ini sih paket nikmat duniawi ya. Sikat skuy. Wow, ini pas banget nih. Udah pakai ikan asin, pakai sambal, terus ini saya tambahin kerangnya juga. Foodies, emang gak salah ikan asin japu ini jadi favorit. Rasa asinnya pas banget di lidah dan meski kecil dagingnya emang tebal dan gurih. Makanya ikan japu juga sering dijadikan sarden Foodies. Wah, ini enak banget.
Semua kerasa nggak terlalu asin, enak semuanya. Jangan lupa makan pakai timun. Ala-ala bener-bener Sundaan banget. Udah pakai lalap, udah sambal, ikan asin. Makan makanan Jawa Barat atau Sunda-Sundaan emang gak lengkap lah ya kalau kita nggak makan sama lalapan, sayuran mentah dan segar terus pakai sambal. Aduh lazis. Jadi ikan asinnya ini memang bener nggak terlalu asin, enak dan kering. Saya baru ngerasain ini ikan asin Ciamis ya. Beda sama ikan asin yang lain, bener ini enak. Beda. Nah iya, genjernya tadi belum dicobain. Ini kita cobain ya. Bismillah. Wah, memang nggak terlalu, masaknya itu memang nggak terlalu matang, ada crunch-crunchnya, ini enak pas. Ini luar biasa ini. Udah ada yang asin, sekarang kita takis lah yang pedas dan manis yuk. Ada kerang, genjer, kentang, dan telur balado. Masuk ke mulut dalam satu suap. Hap, endol kacida. Nah kalau sayur asamnya gimana nih ngomong-ngomong Ji? Apa bedanya sih sama sayur asam Betawi punya? Kasih paham dong kita nih. Wah ini pas, ini enak. Biasanya kalau Betawi itu dia benar-benar sayur asamnya itu manis. Tapi mungkin kalau Sunda atau daerah Jawa Barat dia tuh memang lebih asin. Tapi ini nggak asin, ini enak. Ini enak banget. Pas banget di lidah saya. Nah, kira-kira foodies nih tim sayur asam Sunda atau sayur asam Betawi? Untuk isiannya mah hampir sama, cuma perbedaan paling mencolok nih bisa dilihat dari kuahnya ya. Sayur asam Sunda seperti yang Panji makan punya kuah yang lebih kemerahan dengan rasa asam pedas karena menggunakan cabai rawit dan cabai merah. Nah, sementara nih kalau sayur asam Betawi itu cuma pakai sedikit cabai, makanya lebih asam manis dan kuahnya lebih bening. Semuanya itu memang tidak dimasak dengan matang sekali, ada setengah matangnya. Jadi untuk begitu kita makan di dalam mulut kita ini nggak lembek, jadi memang ada keras dan krenyes-krenyesnya, termasuk dengan kacangnya. Kita cobain. Bagus. Foodies, Panji kayaknya jatuh cintrong deh tuh sama warung nasi Batur Salemburnya. Gak sia-sia loh perjuangan ikan asin Jampuh ya sampai ke Jakarta. Ditambah lagi nih Foodies soal harga gitu loh, gak usah ditanya, receh abis ya Nganji. Nah, Foodies, jadi kalau makan di sini biasanya kalau 2 lauk itu 9.000. Kalau tambah lagi lauknya, tambah lagi. Nah, kalau ikan asinnya ini, ikan asinnya ini 3.000 Foodies satu ikan asin ini. Kalau sayur asam 5.000 Foodies. Jadi di sini harganya terjangkau, rasanya luar biasa, enak banget kayak di restoran bintang 5. Tuh, etata. Jadi Foodies, kalau kalian mau nyobain di sini namanya Warung Batur Salembur, teman sekampung. Cah nate gitu. Mantep kan, makan banyak ya, sekantong aman cek. Ini mah kalau mau datang jus langsung aja meluncur ya ke Warung Nasi Batur Salembur yang lokasinya ada di samping stasiun Gondang Dia di Jalan Srikaya 1 nomor 14 Jakarta Pusat. Buka setiap hari dan ini siap menerima Foodies 24 jam. Tapi kalau mau ikan asin Jampuhnya ini agak PR sih, untung-untungan soalnya Foodies kalau lagi apes ya pasti kehabisan nih. Makan receh, menu boleh receh, rasanya nggak recehan. Foodies, Fazis! Foodies, ini dia nih kuliner bubur yang lagi hits banget di Jogja. You wanna know? Di Jagat Maya, bubur ini juga lagi vibes-nya banget. Namanya bubur bakar Soleh. Ya gimana nggak hits? Lihat aja tuh pembelinya, ramenya Paul M. Padahal warung ini baru jualan sekitar 1 bulanan doang dong. Tapi selalu penuh sama pembeli. Buka dari jam 6 pagi hingga jam 11 siang, warung ini bisa menjual sekitar 200 porsi lebih loh dalam sehari. Makanya kalau kita nggak saset, bisa-bisa kehabisan tuh Foodies. Nah, Foodies, bubur di sini itu menawarkan 3 jenis kuah. Ada kuah opor, kuah gurih manis, dan kuah yang paling banyak penggemar ini, yakni kuah seblak. Wih, ini beneran bubur nasi dengan kuah seblak, Foodies. Masih agak rare banget ya. Udah gitu untuk toppingannya tuh nggak kayak bubur nasi biasa dong. Di sini nggak cuma suiran daging ayam, tapi juga ada topping berupa irisan daging sapi. Wow, cakep nih, TOP banget yes. Eits Foodies, ini masnya bukan lagi mendayung perahu loh ya, bukan.
Tapi ini tuh pembuatan bahan dasar buburnya, yakni dari beras yang direbus pakai daun salam dan juga garam. Nah, agar hasilnya lebih lembut dan menyatu dengan bumbu penyedap, masak buburnya masih rajin-rajin diaduk tuh foodies. Nah foodies ya, karena laris manis, dalam sehari warung ini bisa memasak sampai 45 kg adonan bubur. Dan karena di sini takaran berasnya banyak banget, jadi alat aduknya harus pakai kayu ala-ala dayung gini foodies. Oke deh, jika sudah matang tinggal tuang deh tuh buburnya ke dalam clay pot atau mangkok tanah liat. Next, ini pemberian toppingnya. Kita mulai dari kacang goreng, lalu suiran daging ayam ataupun sapi. Nah, abis itu guyur deh tuh dengan pilihan kuah kaldunya. Kuah gurih manis, kuah opor, atau kuah seblak nih foodies. Sehabis itu tambahkan daun seledri dan juga daun bawang. Berikutnya kita taruh clay pot di atas tungku lalu bakar itu sekitar 3 hingga 5 menit. Anyway, di sini juga bisa pesan telur sebagai ekstra toppingnya ya foodies. Makin yummy dong ya pastinya. Saat makan, wow, buburnya super lembut rasanya di mulut. Udah gitu kuahnya tuh kayak bikin setiap santapan terasa gurih. Pilihan kuahnya yang beragam juga bikin makan buburnya tuh makin sensasional. Apalagi jika pilih yang topping irisan daging sapi. Wah, dijamin bakal nagih. Ini enak banget foodies. Dia itu kan disajikan dari claypot panas nih mas, jadi dia itu punya sensasinya sendiri. Karena kan biasanya bubur ayam tuh disajikan mangkuk biasa gitu ya, jadi ini menarik sih. Nah, untuk harga bubur bakar ini jangan kaget ya, kisarannya mulai dari 10.000 aja hingga 15.000 rupiah. Wow, benar-benar receh. Nah, jika foodies lagi ada di sekitaran Jogja, buruan capcus ke sini. Lokasinya di Jalan Cendrawasih, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Foodies, sekarang saya lagi berada di salah satu pusat kuliner khas dari Singkawang foodies. Dia ada di daerah Jakarta, tepatnya di Jalan Kerendang Raya foodies ya. Nah, sekarang saya mau cari cemilan gitu foodies ya, cemilan yang roti. Katanya tuh enak banget dan rame banget foodies. Katanya sih daerah sana foodies. Kita coba langsung aja ya foodies ya. Hai foodies kesayangan, siapa yang pernah main ke Singkawang, Kalimantan Barat? Apa belum pernah? Duh, kelewatan deh salah satu surga kulinernya Indonesia gitu loh, rugi berat. Ya udah kita ajakin aja ya ke Little Singkawang dulu nih yang ada di Jakarta. Beneran foodies, ternyata di Jakarta ada tempat buat kulineran otentik khas Singkawang loh. Jangan kaget ya kalau tempatnya rame banget. Nah, ini dia nih, ini tokonya nih ya. Roti Srikaya Tetfai. Oke, kita coba foodies masuk ke dalam ya. Nah foodies, ini cocok banget deh, varian rotinya tuh lengkap. Ada roti kukus original, roti kukus pandan, roti goreng, serta roti panggang pandan dan roti panggang original. Banyak ya, ada 5 macam nih. Nah kalau isiannya tentu satu jenis ya, selai Srikaya original khas Singkawang. Nah Cici, ini kan roti Srikaya Tetfai nih Iya, Cici ya. betul. Berarti dia khas Srikaya nih. Iya, Srikaya. Dari- Dari telur, Oh, dari telur ya. bukan buah dari- Srikaya. Bukan buah Srikaya. Oh, dari telur menjadi Srikaya gitu. Iya, betul. Namanya Oh. Srikaya. Ciri khas Singkawang sih. Oh iya, tuh foodies tuh ya. Ini makanan ciri khas dari Singkawang nih. Nah ini nih yang unik, namanya selai Srikaya. Tapi bahannya nggak pakai Srikaya loh, justru menggunakan bahan dasar telur, gula, dan bahan-bahan lainnya. Konon katanya nih, selai yang satu ini biasa digunakan sama bangsa Melayu foodies. Sri yang artinya cerah dan kaya, yakni berwarna kuning emas seperti orang kaya. Itu foodies, dan pada akhirnya nama Srikaya sering digunakan sebagai sebutan nama selai ini. Nah sebelum roti diisi selai, kasih mentega dulu ya supaya ada rasa gurihnya. Foodies. Melted gitu foodies ya. Wah, dari tampilannya ini mah lazis banget, kental dan warnanya cakep. By the way, meskipun varian rotinya banyak foodies, tapi ini bikin semua loh ya. Jadi bukan beli jadi dari pabrikan gitu. Ini cicinya yang sangat menjaga kualitas roti dan selainya. Pantes aja ya, toko roti Srikaya ini masih bertahan hingga 12 tahun foodies. Tadi saya lihat tuh rame banget gitu. Biasanya kalau sehari itu habis berapa banyak? Nggak tentu sih, kadang tentu ya? 2.000-an, kadang 3.000-an. Ah, 3.000? 3.000 roti kayak gini? Iya. 3.000 piece? Tuh kan, udah berarti enak foodies karena lakunya banyak.
Oh ya, semua rotinya ini fresh ya foodies. Roti akan diisi selai begitu ada orderan dan harus segera di packing. Ini untuk menjaga kualitas roti supaya nggak keras karena kena angin. Soalnya nih roti ini nggak pakai bahan pengawet loh foodies. Nah roti yang favorit di sini tuh ya katanya roti kukus panda dan roti kukus original. Karena kan dia nggak berminyak, orang pada kan takut gendut kali atau apa ya. Oh gitu ya, iya benar. Bisa dibilang kalau yang kukus dimasak tanpa minyak kayak foodies jadi lebih sehat nih. Kita buka lagi dulu. Wih, seger banget kan foodies ya. Oke, kita langsung santap foodies ya. Tapi sebelumnya saya mau cari teman buat makan roti ini nih foodies nih ya. Minuman-minuman yang seger gitu foodies, oke? Oke deh, cemilannya udah, kita lanjut yuk cari minuman yang seger-seger buat temenin si roti Srikaya. Nah ini dari tadi bikin penisirin sih, ada minuman lidah buaya gitu loh. Cus, samperin aja yuk. Ibu, ini minuman khas Singkawang? Iya. Oh, liang teh ya? Iya. Berarti semua serba teh gitu ya? Teh sama lidah buaya. Oke deh, menunya apa aja nih? Spill dong. Menunya ada 4 menunya. Liang teh khas Singkawang, liang teh buaya, lidah buaya original, sama buaya darat. Ada buaya darat, foodies. Waduh, ini gimana ya? Wah, ada minuman buaya darat foodies. Apa iya habis minum ini tuh Zidni Adam langsung jadi buaya darat? Tentu enggak dong ya, malah jadi sehat. Soalnya lidah buaya tuh punya segudang manfaat. Ngomong-ngomong manfaat lidah buaya apa sih, Ci? Ini kalau lidah buaya manfaatnya banyak ya, terutama untuk serat, untuk kulit, juga untuk rambut juga bagus manfaatnya. Selain ada campuran lidah buayanya, si buaya darat juga dicampur selasih dan juga air perasan jeruk foodies. Selain lidah buaya yang bikin sehat, teh liang ini juga loh, soalnya bukan sekedar teh biasa. Ini tehnya dari apa, Ci? Itu teh dari herbal racikan, ada teh daun teh, sama daun pandan juga ada, sama herbal-herbal yang lain. Akhirnya langsung aja kita icip-icip yuk roti Srikaya dan es lidah buayanya. Sumpah ini beneran enak foodies. Pantes aja tadi ramai banget yang beli foodies ya. Roti Srikaya, Tet 5. Gak salah deh ya kalau roti kukus ini jadi favorit para pembeli. Rotinya empuk, pandannya juga berasa, apalagi diisi sama selai Srikaya. Aduh, lazis. Nah, kalau yang original gimana nih? Sama-sama enak. Sumpah. Yang tadi ada rasa pandan-pandannya. Kalau ini ori roti. Dan roti mereka tuh bikin sendiri, jadi empuk banget foodies tuh. Wah. Soal rasa mirip ya, bedanya cuma nggak ada aroma pandannya aja, tapi teksturnya ini emang juara. Karena roti ini fresh ya foodies, jadi super empuk. Nah kalau yang roti goreng gimana nih? Kita cobain yuk dan kasih paham nih ke foodies. Enak nih. Enak. Enak. Mau dikukus, mau digoreng, sama-sama enak dua-duanya. Cuman bedanya, mungkin dia lebih gurih karena digoreng kali ya. Meski namanya roti goreng, tapi nggak ada minyaknya sama sekali foodies. Rotinya kering tapi tetap lembut. Dikasih isian selai Srikaya, wih lazis punya. Dan dari roti kita lanjut yuk ke liang teh buaya. Ya ampun foodies, seger banget foodies sumpah. Berasa lagi di puncak, sama lagi di pantai foodies. Nah, rasanya gimana tuh foodies tuh? Dua-duanya sama-sama enak kan? Saking segernya tuh ya foodies, apalagi kalau diminum pas cuaca lagi panas. Aduh itu bener-bener seger maksimal. Lidah buayanya juga fresh, kenyal, dan gak pahit loh. Ini satu lagi, yang best seller juga foodies. Buaya darat. Namanya. Saya bilang, tadi saya tanya, kenapa sih namanya harus buaya darat? Gitu. Kenapa nggak buaya laut? Gitu. Katanya yang lebih terkenal soalnya buaya darat. Gitu. Nah, kalau si buaya darat ini agak beda nih racikannya. Ada tambahan selasih, air perasan jeruk, dan tanpa liang teh. Ini mantap foodies. Jadi si buaya darat ini ada seger-segernya foodies. Pantesan buaya darat terkenal foodies. Ada sensasi asam segar dari si jeruk, manisnya mah juga pas. Wah, ini recommended banget lah pokoknya. Apalagi diminum sembari makan roti Srikaya. Wih, cucok bing-bing. Selainnya ini punya cita rasa manis yang pas. Meskipun pakai bahan dasar telur, tapi nggak amis loh. Dan ini esnya juga nggak kemanisan. Aduh, pokoknya jodoh lah di lidah.
Cocok foodies. Udah ini temennya. Roti Srikaya Tet Pai sama liang teh khas Singkawang, buaya darat. Ada lidah buayanya. Nah, kalau rasanya udah oke, harganya oke juga nggak nih? Harganya juga murah banget, foodies. Satu roti ini harganya cuma 3 ribuan. All varian 3 ribuan, mau yang kukus, mau yang panggang, mau yang goreng, 3.000 rupiah, foodies. Ini si buaya darat tuh harganya 13.000. Terus yang liang teh lidah buayanya 12.000, foodies. Murah semua kan, foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, katanya sih makanan yang satu ini disebut sebagai pelopornya kuliner warung tenda di Indonesia. Harganya receh, rasanya lazis, dan yang pasti gampang banget ditemuin dimanapun. Bahan dasarnya si ikan berkumis yang punya patil. Yes, benar banget, pecel lele. Buat lidah warga plus 62 mah, makan pecel lele emang gak pernah salah, dijamin kenyang yes. Nah, buat yang ngerasa lele ukuran standar kurang menantang, yuk ikut nih sama Cikita. Mantan penyanyi cilik yang terkenal dengan lagu Kampuang Nan Jauh di Mato ini mau nyicil lele super jumbo. Kira-kira segede apa ya? Ini lele kesukaan aku banget. Aku suka banget lele, tapi kali ini jujur sih ya, kalau untuk lele jumbo ini for the first time, foodies, aku bakalan goreng ini pertama kali seumur hidup aku ya, dimakan receh. Oke, langsung aja Pak, langsung kita masukin ya Pak. Gimana Pak? Astaga, ternyata beneran loh foodies, lelenya ini gak kaleng-kaleng ukurannya. Berat 5 kg, ternyata sebesar itu. Ini dahsyat. Ya Allah. Ini digorengnya berapa lama Pak? 7 menit ya. Karena minyaknya udah panas banget, jadi proses menggoreng lele sebesar ini pun gak perlu lama-lama, foodies. Nah, buat yang mau cobain gak usah khawatir sama kebersihan lelenya, karena semua lele di sini diambil dari penangkaran Pak Haji Afif sendiri, sang pemilik warung makan. Jadi pakan lelenya udah terjamin bersih, karena cuma dikasih ceker ayam dan juga tempe. Tempat penangkarannya pun juga dijamin kebersihannya. Biasanya Pak, sehari itu bisa laku berapa lele? 15 sampai 17, gengs, dan ini tuh gedenya tuh sekitar beratnya 5 kilo ada ya Pak ya? 5 kilo tuh. 5 kilo kayaknya ini bisa makan sekeluarga ya Pak ya. Meski digoreng dengan teknik deep fry, tapi tetap kudu dibolak-balik foodies, karena api yang digunakan besar ya, supaya nggak gosong nih di satu sisi. Waduh Bapak, ngebalikinnya rada berat Pak. Kayak ngebalikin badan saya Pak. 5 kilo ya. Sudah 7 menit. Nah, kalau udah diangkat tinggal siapin itu sambalnya. Sambal di sini udah ready nih foodies, jadi tinggal sedikit dihaluskan lagi, kemudian dituang dan diguyur ke atas lelenya. Mantap. Rawit Jawa. Wih, itu pedes banget kayak mulut tetangga ya. Jadi mulut tetangganya level berapa pedesnya nih Cik? Atau kayak jempol netizen ya? Akhirnya nggak perlu babi bu lagi, cus kita langsung aja icip-icip yuk bareng sama Cikita. Wow, gede banget foodies. Ini hasil gorengan aku loh. Lele yang tadi aku pilih itu lele 5 kilo dan segedong ini foodies. Terus di sini juga ada yang namanya telurnya nih. Di sini mah jumbo-jumbo, sama kayak yang datang jumbo juga. Selain ada lele jumbo, di sini juga tersedia soto Lamongan dengan porsi jumbo foodies. It's goks banget ya. Ini sih emang menu keluarga banget nih. Asiknya kalau kesini bawa pasukan foodies. Tuh dicubit nih, selembut itu foodies. Tak cocol, liatin nih. Enak banget deh. Sumpah foodies ini belum ekspektasi aku. Dan pedasnya tuh nagih. Meskipun cuma olahan pecel lele biasa, tapi soal rasa luar biasa. Lelenya tuh berasa gitu ya, bumbunya ya, sambalnya itu emang otentik banget. Gaya sambal Surabaya gitu foodies.
Nah ini enaknya tuh nggak perlu diraguin lagi. Dan udah paling menonjol sih ya pedesnya ini nih bikin agih. Nah ini dia salah satu bagian yang gurih dan wajib banget dicobain. Sirip ikannya. Buset, Budis, ini nih yang namanya tuh ekor sirip. Itu bagian paling tersurga. Udah gak ngerti lagi. Ini enak banget. Karena digorengnya deep fried foodies, jadi matangnya rata. Dan sirip ikannya juga matang ketika dikunyah ada sensasi crunchy lazis. Pokoknya ini enak banget deh. Gak heran sih dalam sehari itu lele yang ukuran jumbo ini bisa habis 15 hingga 17 ekor per hari. Ini di luar lele yang kecil loh ya foodies. Selain kualitas lelenya yang jempolan, lalapannya juga oke punya, semuanya segar. Wah, menambah kesempurnaan olahan lele jumbo ini ya. Nah, salah satu yang menarik lagi nih dari lele jumbo ini foodies, ada telurnya. Dan telurnya ini gedong banget. Wah, enak banget. Enak banget. Kayak versinya buntut, tapi lebih padat. Benar, kata Pak Haji. Rasanya kayak telur bebek. Enak banget. Sumpah. Taburin aja. Telur ikannya ini gurih loh foodies, dan katanya nih dari kumpulan telur ini kalau diternak tuh bisa menghasilkan ribuan lele loh foodies karena ukuran telurnya yang besar. Nah sekarang nih biar makin puas makannya, potek aja bagian tengah ikannya. Ini bagian daging yang paling banyak nih foodies. Mantul. Juicy banget. So pasti ya ikannya fresh, begitu masuk mulut itu juicy banget dan juga lembut pastinya. Pokoknya lele jumbo ini approved by Makan Receh. Wajar sih rumah makan sedap malam Surabaya ini udah legend juga foodies, udah berdiri sejak tahun 90, jadi soal rasa nggak perlu diraguin lagi. Yuk sekarang kita geser yuk ke satu lamongan jumbonya nih foodies. Wow isiannya lengkap nih, ada ceker, telur ayam kampung, soun dan juga toge. Rasanya gimana nih? Ini belum dikasih sambal aja udah ada kayak best spicy gitu sebenarnya. Yang pertama akan aku coba tuh It's dari kuahnya sih udah kelihatan nih foodies sedep banget karena kaya sama bumbu. Cekernya juga gak kalah lazis nih, empuk dan gurih banget. Yang pasti mah cekernya bersih dan direbus dalam waktu yang lama. sampai bumbu-bumbu kuahnya tuh nyerap ya ke cekernya. Seenak itu. Aku panggil ceker, Budis. Nah, buat yang kepengen juga ngerasain sensasi makan lele ukuran jumbo, boleh banget datang aja langsung ya ke daerah Pasar Bukit Duri Putaran, Jakarta Selatan. Kenyang, ditutup dengan teh manis hangat. Nah, ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oke deh, mari, Pak. Cikita mau bungkus boleh nggak? Wah.